berasal dari seseorang yang ingin lucu tapi sama sekali nggak lucu. Jangankan orang lain, saya sendiri saja nggak lucu. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan gampang marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu dipidanakan. Karena dianggap mencemarkan nama baik. Teman saya, seorang pelawak, dipidanakan karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia menceritakan tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Oi, dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir!" Tapi orang itu menjawab dengan tenang. "Loh, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang tak taat? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Mentang-mentang berbeda, jadi permusuhan. Orang sekarang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Kalau orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali dibuat pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan. Tak gampang membuat orang tertawa. Saya menjadi badut itu meneruskan bapak saya. Dulu bapak saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya juga jadi badut. Kan sekarang lagi ngetren tuh, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong yang ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, karena penghasilannya itu lumayan. Bapak saya sering diundang, karena orang-orang butuh hiburan. Pelawak dan badut masih dianggap lucu. Lah sekarang, pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Ya udah, aku juga nggak punya apa-apa. Tapi
yang datang pacar saya. Loh, jangan terus mengejek begitu. Badut seperti saya juga manusia, bisa fall in love dan punya pacar. Lihat tuh pacarku, cakep kan? Namanya Kois, lengkapnya Koiso. Terima kasih loh kamu udah mau menemui aku. Tak kira kamu udah melupakan aku. Kamu kangen ya sama aku? Sama, aku juga. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Kois? Kois? Ternyata cuma khayalanku aja. Sebenarnya aku ini jomblo. Kan saya udah bilang, saya itu benar-benar sial. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib emang nggak bisa diduga. Nasibku benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat, biar aku saja. Loh, kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Karena saya udah bilang, nasib saya itu benar-benar sial. Lihat penampilan saya, begitu keren dan parlende kan? Sekarang ini, saya memang sedang berpakaian bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Tapi mungkin inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara hiburan pada kampanye partai. Padahal, menurut saya, penampilan saya itu biasa saja. Tapi, semua orang yang hadir itu tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini. Orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini. Orang tambah tertawa. Bahkan, saya berdiri diam seperti ini. Orang tambah tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan tingkah saya begitu.
bodoh dan tolol. Tapi sungguhnya saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu kemudian pemimpin partai itu menemui saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Dia bilang, saya ini adalah sosok yang karismatik. Saya punya penuh dengan disukai banyak orang. Dia bilang sama saya, sekarang ini menjadi pemimpin itu tidaklah harus cerdas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Semakin banyak kamu disukai banyak orang, maka kamu akan menjadi pemimpin. Kamu mempunyai bakat itu. Kamu diperlukan dalam partai. Kemudian saya didandani dengan pakaian necis seperti ini dan didaftarkan ke pilkada. Padahal saya tuh nggak tahu apa itu pilkada. Saya aja nggak tahu bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang kalau pilkab itu tidak boleh coba-coba buat anak-anak, tapi kalau pilkada boleh. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya juga tidak mengerti mengapa mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Padahal saya ijazah pun tak punya, tapi mereka bilang, tenang aja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran aja bisa dipalsukan. Dan lebih sialnya lagi, saya menang pilkada. Sungguh, zaman ini memang sudah gila. Mereka memilih saya karena mereka pikir saya bisa menghibur mereka. Mereka memilih saya karena saya kelihatan lucu dan bisa membuat mereka tertawa. Ketika saya jadi badut, saya nggak pernah yang namanya membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Sungguh, nasib saya sesial itu. Saya benar-benar sial. Menjadi badut, saya nggak pernah dianggap lucu. Sekarang saya menjadi pemimpin, tetap saja seperti badut. Badut yang mereka bisa atur, badut yang membuat mereka terhibur. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat, biar para pemimpin saja.